Pengusaha yang tengah naik daun satu ini cukup menyita perhatian dengan konten-kontennya. Mulai dari sosoknya yang dinilai dekat dengan pegawainya, sampai konten pamer harta atau lagi menawarkan pekerjaan sama sosok-sosok yang lagi viral. Seperti Tiko, seorang pemuda yang belasan tahun hidup berdua dengan ibunya di sebuah rumah mewah tanpa listrik dan air. Tiko ditawari jadi karyawan dengan gaji 10 juta per bulan. Selain Tiko, pemilik akun TikTok yang sempat viral karena konten ngemis online-nya juga ditawari pekerjaan oleh John. Lantas siapakah sebenarnya John LBF ini dan seperti apa kehidupan pribadinya? Simak dalam video polemik kali ini. Sayangnya di balik kebaikan yang sering ditunjukkan oleh John LBF, belakangan beredar video yang berisikan chat yang memperlihatkan John memarahi karyawannya dan bahkan mengancam akan memotong 500.000 dari gaji mereka. Sontak saja video tersebut langsung viral di media sosial dan membuatnya menjadi tersudut. Pria yang sering dipuji di TikTok ini jadi dihujat habis-habisan di Twitter gara-gara diduga melakukan pemecatan tanpa prosedur seperti yang dituduhkan. Pria berusia 47 tahun ini membuat postingan yang menyebut jika karyawan tersebut justru dapat penambahan gaji. Yang awalnya Rp14.400.000 jadi Rp14.700.000. Kurang apa lagi coba? Di balik sosoknya sebagai seorang pengusaha dan konten kreator terkenal, ternyata John LBF dulunya juga bukan siapa-siapa. Hanya orang biasa yang mencoba peruntungannya di berbagai jenis pekerjaan. Sampai akhirnya jadi terkenal seperti sekarang ini. Pun nama aslinya bukan John LBF, melainkan Henry Kurniadi Sutikno. Nama John sebenarnya diambil dari nama baptisnya Jonathan yang lalu disingkat jadi John. Nama tersebut kemudian dipakai John sebagai nama beken di tahun 2016, juga disematkan di akun Facebook pribadinya. Sedangkan nama belakang LBF sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Love Bird Fam. Nama ini dipakai John lantaran kesenangannya dengan hewan, utamanya burung kenari dan lovebird. Secara kehidupan pribadi, pria bertato ini menikah dengan sang istri Kiki Wulandari pada November 2019 silam, dan kini keduanya dikaruniai seorang putra. John juga punya 2 orang saudara perempuan. Dan urusan agama, John mengakui jika dirinya saat ini adalah seorang mualaf, begitu juga dengan kedua saudaranya. Hanya ayah dan ibunya saja yang masih beragama Kristen. Untuk hal pendidikan, John bukanlah lulusan universitas ternama. Dirinya bahkan drop out saat masih di semester 5 karena tidak bisa melunasi biaya kuliah. Nasib kelam yang dialami John membuatnya harus putar otak. Dirinya pun mendapat usulan untuk mengadu nasib ke ibu kota. Berangkat dari daerah kelahirannya di Semarang, John LBF merantau ke Jakarta tahun 2007 silam. Tak langsung jadi pengusaha, John LBF dulunya sempat menyambung hidup di ibu kota dengan menjadi sales di perusahaan otomotif. Dirinya juga mencoba peruntungan jadi MC bayaran. Tapi jangan dibayangkan MC sekelas MC wedding atau MC dengan bayaran besar ya. Sehari, John cuma bisa membawa uang Rp60.000. John LBF cuma jadi MC perlombaan burung. Tapi John harus terus melanjutkan hidupnya. Hingga di 2019 dirinya masih kerja serabutan, lantaran dipecat dari tempatnya bekerja. Merasa harus mulai perjalanan baru, John bergabung ke High Five jadi marketing di tahun 2020 berbekal ilmu yang didapatnya saat datang ke Jakarta pertama kali. Ya, seperti kebanyakan karyawan, kinerja John dinilai bagus dan sempat dihadiahi mobil oleh bosnya. Nasib John perlahan mulai membaik setelah bekerja di High Five. Berkat pengalamannya bekerja di sana, John berhasil membangun anak perusahaannya sendiri dan menjadikan High Five sebagai mitra bisnis. Namanya pun kian melambung, seiring kontennya yang kerap membagikan tips jadi pengusaha dan biar jadi cepat kaya. Pria pemilik single Jangan Ngatur Tuhan itu juga kerap menyelipkan kata-kata motivasi bagi para pengikutnya di media sosial. Tentu bercermin dari kisah hidupnya sendiri. Selain itu, John juga mengembangkan perusahaan lainnya. Hingga saat ini punya 6 perusahaan, antara lain John Tractor, John Entertainment, John Skin, John Tax, Mevol, dan High Five. Perusahaan rintisan John yang pertama ini bernama John Tractor, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyelesaian proyek dan pembangunan gedung, kantor, gudang, rumah, hingga pembuatan tangki besi untuk industri, juga pekerjaan konstruksi lainnya. Tak hanya bergerak di bidang industri dan megaproyek, John juga punya satu perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan, namanya John Tax.
Jadi solusi pengurusan pajak pribadi, pajak badan, laporan SPT hingga restitusi pajak, semua bisa diajukan ke perusahaan milik John yang satu ini. Sebagai seorang yang kerap kali di depan umum, rasanya kurang lengkap kalau John belum punya perusahaan sendiri yang bergerak di bidang perskincarean. Jadi salah satu perusahaan ini dibangun John yang diberi nama John Skin sebagai perusahaan penyedia jasa BPOM, kantor virtual, izin produk hingga membuat skincare sendiri. Nah, kalau perusahaan John yang satu ini cukup familiar, soalnya di perusahaan inilah John merintis usahanya dari nol. Terus yang viral maki-maki karyawan juga di perusahaan ini. Tapi kita doakan aja ya, semoga itu cuma akal-akalan si karyawan aja atau cuma prank, biar insight perusahaannya naik lagi. Oke, kita kesampingkan dulu kasus yang tadi. Kita beralih ke perusahaan John yang selanjutnya, yakni Mevol. Perusahaan ini bergerak di penjualan online alias marketplace. Jadi Mevol sendiri adalah produk atau merek rokok elektrik atau vape dengan berbagai varian rasa yang dijual John via online. Perusahaan yang satu ini terbilang unik sih, kalau yang lainnya fokus di penjualan produk dan jasa. John Entertainment bergerak untuk layanan hiburan. Jadi semacam perusahaan penyedia kelas musik, pembuatan lagu, perekaman, sampai bisnis kafe dan coffee shop. John emang paling bisa ya lihat peluang. Oke, setelah membahas perusahaan-perusahaan yang dirintis John, kurang afdol kalau kita belum bahas soal harta kekayaan yang dia punya. Memang tidak ada sumber yang menyebut secara terang-terangan berapa jumlah keseluruhan harta yang dimiliki bapak satu anak ini. Tapi untuk kisaran gaji yang diterima John per bulannya ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Jadi jelas ya kalau dilihat dari konten-kontennya, John emang punya banyak banget perhiasan yang melekat di tubuhnya. Bahkan cincinnya aja sampai 10 jari semua pakai cincin. Belum lagi jam tangan mewah yang sering dipakai John, yang harganya juga fantastis. Pernah juga di acara Sobat Miss Queen Trans TV yang dipandu Mpo Alfa dan Boyan Pesek, John memperlihatkan isi rumahnya yang penuh dengan emas batangan, sampai-sampai Mpo Alfa dikasih emas batangan gratis. Selain mengoleksi emas, John juga mengoleksi mobil-mobil mewah. Lihat aja garasi rumahnya berjajar mobil-mobil berharga fantastis. Oh iya, selain sumber cuannya dari perusahaan, John juga merangkap jadi konten kreator. Dengan pengikut Instagram mencapai 570.000 pengikut, dan pengikut akun TikToknya yang mencapai 4,3 juta pengikut, dan telah disukai lebih dari 57,3 juta kali. Belum lagi kanal YouTube-nya yang sampai saat ini diikuti lebih dari 188.000 pengikut. Jadi kalian kalkulasi sendiri deh ya guys, gaji yang didapat John per bulannya berapa?